Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Cahyono dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai laporan keuangan konsolidasi perolehan perusahaan anak. Oke, langsung yang pertama, pengertian dari laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi atau Consolidated Financial Statement adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan milik induk perusahaan dan anak perusahaan dalam satu laporan, seolah-olah mereka satu entitas yang tidak terpisahkan. Laporan keuangan konsolidasi diperlukan apabila salah satu perusahaan itu mereka memiliki hak kendali atau interest control dari perusahaan lain dalam satu grup yang bergabung. Jadi satu perusahaan itu dia memiliki lebih 50% sahamnya dari perusahaan lain yang tergabung dalam satu grup, dan sebaliknya. Laporan keuangan konsolidasi tidak diperlukan apabila perusahaan lain tidak memiliki interest control atau tidak memiliki pengendalian atas perusahaan lain. Jika tidak memiliki hak kendali, maka mereka adalah badan atau entitas yang terpisah. Artinya mereka menjalankan kewajibannya masing-masing untuk membuat laporan keuangannya secara mandiri. Nah, kemudian contoh dari perusahaan hubungan induk dan anak perusahaan di Indonesia. Yang pertama itu PT Telkom Indonesia, merupakan induk perusahaan dari PT Telkomsel, PT Multimedia Nusantara, kemudian PT Sigma Cipta Caraka. Dan yang kedua PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI, merupakan induk perusahaan dari 6 anak perusahaan, yaitu yang pertama PT Reski Multi Usaha, ada PT Komputer Indonesia, PT Railing, kemudian PT Kereta Api Pariwisata, PT Kereta Api Properti, dan PT Kereta Api Logistik. Terus yang ketiga, PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia merupakan induk perusahaan dari PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa, dan PT Semen Padang. Nah, jadi dari contoh ketiga induk perusahaan ini, mereka wajib membuat laporan konsolidasi. Jadi gabungan dari laporan keuangan anak perusahaan mereka. Dan selanjutnya adalah tujuan dibuatnya laporan keuangan konsolidasi. Jadi tujuannya, yang pertama, tujuan dibuatnya laporan konsolidasi adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh atau objektif mengenai posisi keuangan perusahaan induk maupun anak perusahaan, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu investor maupun auditor. Kemudian manfaat laporan keuangan konsolidasi dapat memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan kepada para pemegang saham, kreditor, penyedia dana lainnya. Nah, jadi manfaatnya itu yang pertama, laporan konsolidasi itu memberikan informasi yang menyeluruh, artinya informasi yang jelas mengenai sumber dayanya, asetnya, induk perusahaan maupun anak perusahaan. Yang kedua, dapat memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan, baik mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi tersebut. Nah, jadi ketika satu perusahaan itu memiliki hak kontrol, nah jadi digunakan oleh manajemen itu sebagai evaluasi ya, aktivitasnya maupun kegiatannya anak perusahaan. Kemudian dampak yang tidak baik dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, laporan konsolidasi itu bisa menyembunyikan atau mengaburkan entitas individu yang kinerjanya tidak bagus dengan entitas lain yang berkinerja bagus. Nah, jadi karena laporan konsolidasi adalah gabungan antara beberapa perusahaan, maka ketika satu perusahaan tersebut kinerjanya sedang tidak bagus, maka dapat ditutupi dengan kinerja perusahaan lain yang memiliki kinerjanya lebih bagus. Jadi seakan-akan tidak terlihat. Kemudian yang kedua, saldo laba ditahan konsolidasi itu tidak semuanya milik induk perusahaan. Nah, contohnya ketika perusahaan lain memiliki 80% saham ya atas perusahaan lain, maka ada 20% saham tersebut milik publik ataupun milik investor lain. Maka saldo laba tersebut atau dividennya juga semuanya tidak milik
perusahaan induk, ya baik itu dividen maupun asetnya itu tidak semuanya milik induk perusahaan. Kemudian yang ketiga, rasio keuangan rasio keuangan yang berdasar pada laporan konsolidasi tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang membentuk konsolidasi ataupun perusahaan induk. Jadi karena laporan konsolidasi itu gabungan, maka rasio tersebut tidak mencerminkan kondisi perusahaan induk maupun anak perusahaan. Kemudian dampak yang tidak baik yang ketiga adalah tidak semua akun dapat dibandingkan. Sebagai contoh, akun piutang. Transaksi antar induk dan perusahaan anak, jika terjadi piutang dan utang dalam laporan konsolidasi, maka akun tersebut dihapuskan. Sebagai contoh, ketika induk perusahaan meminjamkan dana kepada anak perusahaan, maka induk perusahaan akan mencatat sebagai piutang. Kemudian anak perusahaan akan mencatat sebagai utang. Maka transaksi tersebut dalam laporan keuangan konsolidasi dieliminasi atau tidak disajikan. Kemudian yang keempat, membutuhkan banyak informasi ya untuk bahan auditor dan lain sebagainya, karena laporan konsolidasi merupakan gabungan dari beberapa perusahaan, maka otomatis memerlukan banyak informasi juga. Dan selanjutnya, ruang lingkup laporan keuangan konsolidasi. Nah, jadi di sini ketika perusahaan memiliki saham 50%, maka dia berhak mengendalikan perusahaan lain ya, dan membuat laporan konsolidasi. Sebaliknya, jika perusahaan itu memiliki kurang dari 50%, maka dia tidak berhak mengendalikan perusahaan tersebut dan juga tidak membuat laporan konsolidasi. Nah, laporan konsolidasi itu dia menyajikan perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi harus dilaporkan dalam laporan konsolidasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami kalau kita. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok 5 mengenai laporan keuangan konsolidasi perolehan perusahaan anak. Di poin prosedur laporan keuangan konsolidasi yang terdiri dari laporan konsolidasi, yakni laporan entitas induk ditambah dengan entitas anak dikurangi akun antar perusahaan. Yang artinya prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri dari 1. Menyusun kertas kerja. Artinya penyusunan kertas kerja dilakukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, mengeliminasi semua rekening timbal balik. Artinya, rekening timbal balik adalah rekening yang dicatat oleh kedua pihak, yaitu perusahaan induk dan perusahaan anak atau bisa disebut entitas induk dan entitas anak untuk suatu transaksi yang sama. Perusahaan anak dalam konsolidasi. Perusahaan dalam mencatat laporan keuangan konsolidasi, biasanya penguasa surat mayoritas terjadi apabila perusahaan memiliki lebih dari 50% saham perusahaan lain. Perusahaan yang memiliki lebih dari 50% perusahaan lain disebut perusahaan induk. Sedangkan perusahaan yang semakin besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk disebut perusahaan anak. Pada saat hubungan induk anak terjadi apabila perusahaan-perusahaan tersebut saling berafiliasi atau perusahaan-perusahaan lain menggunakan istilah asosiasi untuk investasi ekuitas antara 20 hingga 50% kepemilikan saham berhak suara perusahaan-perusahaan lainnya. Kesimpulannya yaitu perusahaan anak adalah perusahaan yang manajemen dan operasinya dikendalikan oleh perusahaan induk atau entitas induk. Nah, hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak biasa disebut dengan hubungan afiliasi. Suatu perusahaan yang memiliki lebih dari 50% kepemilikan saham itu biasa disebut perusahaan induk dan menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi harus mengkonsolidasi seluruh
laporan keuangan anak perusahaan, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, yang terakhir, laporan keuangan konsolidasi diperlukan untuk penyajian yang wajar atas posisi laporan keuangan dan hasil-hasil operasi dari sebuah perusahaan induk dan perusahaan anak atau entitas induk dan entitas anak. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal konsolidasi dalam penghitungan laba antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Soal yang tertera yaitu misalkan ada PT Raf Internet dan PT Mas Raffi, di mana PT Raf Internet melakukan pembelian saham dari PT Mas Raffi sebanyak 1.300 lembar dengan harga pasar per lembar sahamnya itu Rp15.000. Ketahui laporan keuangan konsolidasi dari PT Mas Raffi. Ada aktiva lancar, aktiva tetap yaitu Rp23.400.000 dan aktiva tetapnya ini sepertinya net Rp15.600.000, jadi total aktivanya Rp39 juta. Di pos pasiva ada hutang usaha senilai Rp5 juta, hutang lain-lainnya Rp4 juta. Nah, ini modal sahamnya itu Rp15 juta, terdapat agio saham atau laba sahamnya itu Rp7 juta dan laba ditahannya sebesar Rp8 juta. Jadi total pasifanya sama Rp39 juta. Catatan dalam contoh soal ini adalah setelah dilakukan pembelian dari PT Mas Raffi, menjalankan kegiatan operasionalnya dan berhasil memperoleh laba sebesar Rp20 juta dan membagikan dividen sebesar Rp10 juta. Dan cara untuk mengakui adanya laba atau rugi sebagai akibat dari pembelian saham atas investasi saham, caranya adalah menghitung jumlah pembelian saham dari PT Mas Raffi yaitu 1.300 saham dikali Rp15.000 per sahamnya, jadi diperoleh hasil Rp19.500.000. Maka jurnalnya adalah investasi saham PT Mas Raffi pada kas senilai Rp19.500.000. Terus yang kedua ini langkah menghitung hak kontrol untuk perusahaan terhadap anak perusahaan. Nah, cara menghitungnya yaitu dari jumlah saham yang dimiliki perusahaan yang dimiliki oleh PT Mas Raffi itu Rp15 juta per 10.000, jadi 1.500 lembar saham. Nah, dari sini kita ketahui bahwa dari modal PT Mas Raffi itu kan Rp15 juta. Dan untuk mengetahui berapa lembar saham yang dimilikinya itu dibagi 10.000, jadi ketahuan 1.500 lembar saham yang dimiliki si PT anak atau perusahaan anak. Nah, dari penghitungan tadi kita menentukan hak kontrol induk perusahaan yaitu dengan melakukan perbandingan antara saham yang dimiliki oleh induk perusahaan dengan jumlah saham anak perusahaan yang beredar. Jadi 1.300 dibagi 1.500 yakni dikali 100% jadinya 86% hak kontrol dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Langkah ketiga yaitu mencatat pengakuan laba anak perusahaan. Perusahaan yang berkaitan antara PT Mas Raffi dengan PT Raffi Internet
RAF internet itu terjadi laba yang tadi saya sebutkan sebesar 20 juta rupiah, sehingga yang diperoleh dan diakui perusahaan induk sebesar 17.200.000 rupiah. Dari mana? Dari perolehan saham atau besarnya kapasitas hak kontrol saham, yakni 86% dikali 20 juta rupiah. Langkah keempat yaitu mencatat pengakuan pembayaran dividen anak perusahaan. Kan tadi dapat untung 20 juta rupiah. 17.200.000 itu untuk induk perusahaan, sisanya anak perusahaan. Berhubung dividennya hanya dibagikan 10 juta, maka dari 10 juta rupiah itu hanya diperoleh dan dapat diakui sebesar 8.600.000 rupiah untuk perusahaan induk atau entitas induk. Yang kelima yaitu menghitung saldo akhir investasi saham anak perusahaan atau entitas anak. Ini berkaitan dengan penghitungan modal, yaitu di mana modal awal dari PT Mas Raffi ini adalah 19.500.000 rupiah, labanya 17.200.000 dan dividennya tadi diperoleh 8.600.000. Ini berarti mengurangi, maka saldo akhir dari saldo akhir laba entitas perusahaan itu diperoleh 28.100.000 rupiah. Jadi 19,5 ditambah 17.200 dikurangi 8.600. Demikian penyelesaian dari contoh soal penyampaian materi dari kelompok 5. Sekian penjelasan dari kelompok 5 mengenai laporan keuangan konsolidasi perolehan perusahaan anak. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ildayana Nur Apsari, kelas 06 Sake 017 dari kelompok 5. Terima kasih. Halo, saya Indriani, saya dari kelas 06 Sake 017, saya dari kelompok 5, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kirana Arumitias dari kelas 06 Sake 017, saya dari kelompok 5, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Wayu Kristiana dari kelas 06 Sake 017 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Cahyono dari kelas 06 Sake 17 dari kelompok 5. Terima kasih.